Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Syapa patakarana matakara papatakarana. Syapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu, pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Segenap hati kata, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syaranamu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Ibirimi anasu, menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh, kibirimi ana masuk, sibirimi anamu. Glory bagi-Mu, sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, si papaka syaranamu. Engkau ajaib, Kau ajaib. Glory bagi-Mu, hormat sembah. Haleluya, shibirianamu. Glory bagi-Mu, glory sembah. Haleluya, oh Yesus, glory, glory, glory. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini, mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Nyatakan sekali lagi, katakan, ku sembahkan diri ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus.
selalu glory sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu glory bagimu. Hidupku dalam hidupku selalu Shibidi anambo menyembahmu Tuhan. Ya nama syukur glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, Sheyanamu. Haleluya, glory bagimu. Menyembahmu sembahmu yang kudus. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, engkau ajaib. Nyatalah perbuatanmu. Ini anasu glory, glory bagimu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Ini adalah syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Limpah dengan syukur
syukur yang terbaik. Haleluya. Oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai hari yang baru, di mana Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita hal yang baik, kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini kita semua ada. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan mulai di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22.
Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Kalau boleh saya katakan bahwa mata adalah salah satu organ tubuh yang ada dalam kehidupan kita yang sangatlah terpenting dan sangatlah berharga. Sebab dia akan menunjukkan ini sesuatu yang baik, ini salah, ini jurang, ini batu, ini yang namanya pohon, ini yang namanya gunung. Nah, jadi matalah yang menentukan semuanya itu. Makanya dikatakan firman Tuhan, ketika matamu terang, mata kita baik, dikatakan firman Tuhan, baiklah, teranglah seluruh hidupmu, teranglah seluruh daripada pemandanganmu, dan engkau tidak akan salah melangkah, tidak akan terjatuh, sebab dikatakan bahwa mata kita terang adanya. Tidak ada sesuatu ganjalan, tidak ada sesuatu yang menutupi di dalam mata kita. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mata ini berbicara cara pandang. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa ketika cara pandang kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan kita, tentang Yesus, itu sudah salah. Dan saya bisa meyakinkan Bapak Ibu semuanya bahwa cara hidup saudara, cara pandang tentang kehidupan ini pasti saudara akan salah. Sebab adalah begini, seperti yang saya katakan bahwa waktu kita memandang Kristus sudah salah, memandang kebenaran firman Tuhan itu sudah salah, itu akan gini, terpola, akan termanifestasi dalam sikap kita sehari-hari, cara pandang kita tentang kehidupan ini. Nah, kenapa banyak orang yang kecewa tentang Tuhan? Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka sudah salah, cara pandang mereka sudah salah melihat kebenaran firman Tuhan. Makanya seperti yang saya katakan bahwa waktu mata hidup kita, mata rohani kita salah melihat cara pandang Tuhan, saya yakin gini, kita melihat yaitu kehidupan ini akan salah pula. Saudara dan saya akan berespon dengan salah pula waktu saudara salah menyikapi tentang Tuhan, menyikapi tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan bahwa waktu cara pandang kita salah akan mengakibatkan juga keputusan-keputusan kita menghadapi kehidupan ini dengan salah pula. Dan pada akhirnya gini, berakibatkan kepada kecewa, sakit hati, terus pada akhirnya gini, memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita banyak melihat, oleh karena itu kita banyak melihat yaitu anak-anak Tuhan yang mulai undur daripada Tuhan, kecewa daripada Tuhan, sehingga ada banyak sering kita mendengar sebuah perkataan bahwa begini, mana buktinya kita ikut Tuhan, aku sudah persepuluhan, aku sudah yang namanya melayani pekerjaan Tuhan, aku sudah total mati-matian, mungkin dia melayani, mungkin dia banyak menabur, tetapi melihat sebuah keadaan yang dihadapi, sebuah realita kehidupan yang dihadapi tidaklah sejalan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga mereka kecewa, mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Dan kalau boleh saya katakan bahwa orang-orang demikian inilah pasti mereka salah melihat cara berpikir Tuhan, yaitu melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menyikapi sebuah kebenaran firman Tuhan, waktu saudara menyikapi kebenaran firman Tuhan dengan benar, waktu saudara yang namanya berespon dengan benar, dan saudara terus bergaul intim dengan Tuhan, terus banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya yakin begini dan percaya bahwa hidup saudara toh mungkin gini, ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah yang namanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara akan berespon dengan benar. Paling tidak gini, engkau akan menghadapi dengan cara-cara daripada firman Tuhan yang saudara renungkan dan saudara baca. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Oh ya, kenapa orang pada akhirnya gini, mengambil sebuah sikap dengan
caranya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka terbentur dengan sebuah keadaan. Dan banyak mereka mengalami yang namanya frustasi, kecewa, dan memutuskan untuk yang namanya tidak ke gereja lagi, kecewa, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak mau melayani pekerjaan Tuhan lagi. Karena kenapa? Karena dia memakai cara pandangnya sendiri. Nah, dikatakan firman Tuhan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dengan kata lain bahwa gini, cara pandang kita, pemikiran kita tidak diisi oleh terang firman Tuhan. Amin. Nah, saya yakin gini, waktu pemikiran kita, cara pandang kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh yang namanya firman, atau mungkin kalau boleh saya katakan kita banyak merenung tentang kebenaran firman Tuhan, saya yakin pikiranmu, cara pandang kita akan terang pula. Kenapa kita banyak nabrak sana nabrak sini? Karena kenapa? Cara pandang kita gelap. Banyak yang menutupi, banyak yang menutupi kesombongan, keangkuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan sebuah pengalaman. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya banyak bentur sana, bentur sini, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara pandang kita bisa terang, cara lihat kita dalam sekeliling kita bisa terang adalah gini, banyaklah merenung. Sebab firman Tuhan ini adalah terang buat kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi jalanku. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku. Nah, oleh sebab itu jangan pernah lupa, jangan pernah bosan terus untuk membaca, merenung, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab engkau akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan untuk engkau bersikap dengan benar, untuk engkau pada akhirnya gini, ketika bahaya datang, ketika ancaman datang dalam kehidupan kita, kita tetap bersikap dengan benar. Sebab apa? Terang Kristuslah yang membawa engkau kepada jalan yang terang, jalan yang baik, jalan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, sekali lagi, ketika orang malas membaca, malas merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya cara pandangnya akan gelap, cara melihat dalam kehidupan ini akan gelap. Pada akhirnya dia akan frustasi, dia akan kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan sebuah pelayanan. Karena kenapa? Kecewa. Cara pandangnya sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Lewat perenungan pada hari ini, biarlah hidup kami benar-benar dalam kemurahan Tuhan. Hidup kami benar-benar dalam cinta dan kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Bila terang Kristus terus menerangi dalam kehidupan kami, sebab kami sadar penuh bahwa tanpa tuntunan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami terus berdoa buat pekerjaan Tuhan, di mana pekerjaan Tuhan ini membutuhkan sebuah sebidang tanah untuk mendirikan tempat ibadah. Kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat berdoa kepada umat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu, kami sepakat meminta anugerah-Mu. Kiranya terjadi dalam kemurahan Tuhan, bahwa kiranya Tuhan memberikan tanah atau tempat yang terbaik untuk mendirikan tempat ibadah, supaya umat-Mu dapat lebih leluasa lagi untuk mereka beribadah, meninggikan nama Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Bila kemurahan, kasih setia Tuhan terus memberkati, terus menyertai dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.